Setiap pulang dari belajar, kita diskusi di rumah bareng bapak dan ibu. Wah. Jadi pandangan orang yang tidak paham dunia hari ini pun masuk ke kami. Seperti Jadi itu sudah dimulai sejak tahun 2008. 2008 pertama kali mengenal tentang entrepreneurship. Akhirnya dibilang lama memulai, ya. Tapi lama ini bukan berarti kita rugi, karena dalam proses mengumpulkan kekuatan ini, kesiapan, kemampuan ini kan bukan sekedar material. Pematangan pemikiran ini ternyata lebih dari segalanya menurut saya. Untuk berani membuka bisnis itu tidak sekedar kita membayangkan untung yang akan kita punya, tapi sekaligus rugi yang kita hadapi. Karena begini, saya lihat pada saat pertama kali itu katalah dalam waktu 6 bulan habis 1000 dus, istilahnya 1000 box. Jadi hampir sebulan itu 200-an lah ya, 200-an. Nah, kalau sekarang nyungsep kan kalau hari ini. Sebelum nyungsep, artinya masih tahun 2019. Yang kita ambil yang terbagus itu pernah posisi lebaran itu satu. Penjualan tertinggi itu biasanya lebaran sama tahun baru. Cuman yang pernah kita capai tertinggi itu 1 bulan 600 dus. 600 dus. Ya. Dan itu adalah yang masuk waktu itu dibuat satu rasa original saja. Pertama kali kita produksi kita sudah langsung bikin sebenarnya 2 rasa. Kita sehari ini kita punya 3. Oh, ada 3 rasa. Sebenarnya punya 3. Yang satu rasa paru ya. Rasa paru. Kebetulan hari ini pas kosong. Tadi jadi rasa jadi kenapa kita pertama kali langsung bikin 2 rasa, rasa paru dan rasa original. Oh, yang pertama malah justru rasa paru dan original. Itu keluar bareng. Nah, nggak ribet itu? Enggak. Anda langsung dalam satu. Ya, karena di kelas entrepreneurship udah dikasih materi bagaimana orang mengenal membedakan produkmu dengan produk yang lain. Nah, rasa original kan sudah banyak di pasaran. Kita nyari rasa apa yang lain yang harus kita munculkan, tapi tetap konsepnya tradisional. Karena kita sudah diajarkan tentang arahnya mau kemana, segmennya mau yang seperti apa. Nah, kita kan milihnya ke tradisional. Jadi rasa apa yang tradisional? Kalau rasa stroberi kan lucu. Iya. Rasa jeruk, rasa ini. Tapi kenapa kok paru? Nah, kenapa paru? Karena di pasaran artinya biasanya kalau nggak paru atau bukan, kalau nggak rasa daging, rasa ayam atau rasa ikan gitu kan, paling nggak jangan rasa stroberi lah kalau stroberi. Walaupun sesama tanaman ya, tapi kayaknya nggak match juga loh ayam rasa stroberi. Jadi balik ke cerita, kita kan untuk menentukan kemasannya menjadi kemasan dus itu juga kita jalan-jalan ke toko oleh-oleh. Nah, di toko oleh-oleh itu kita lihat-lihat ke bagian keripik-keripik. Di situ kan ada keripik bayam, keripik tempe, keripik belut, kemudian keripik singkong, nah satu lagi keripik paru. Iya benar. Nah, keripik paru harganya kan tinggi. Nah, bagaimana supaya ini rasanya mengarah ke produk yang harganya mahal, tapi dia bisa lebih murah. Makanya jatuhlah ke jadi kenapa Anda membuat kenapa kok Anda memilih menggunakan paru? Apakah itu juga paling tidak untuk meningkatkan juga harga atau dalam hal ini selain kualitas pasti, tetapi juga lebih ke mengacu ke tadi yang ada di pasaran, ada keripik paru, artinya paru itu ada penggemarnya sendiri, ada pasarnya sendiri. Jadi ketika saya mengenalkan dan riset nggak perlu susah-susah. Kita melihat saja di toko. Ketika saya mengambil keripik paru, artinya kan saya tidak perlu tenaga besar untuk mengenalkan apa itu paru, apa itu keripik paru, karena masyarakat sudah kenal. Sudah paham, kenal. Setelah itu kemudian muncul varian berikutnya, pedas. Ini baru kali ini ya? Itu baru. Masuk 1 tahunan ini. 1 tahunan ini. Dan animonya juga? Lumayan juga ya?
Tapi kalau di Jogja sendiri paling kenceng di keripik parunya. Keripik parunya malah. Tapi kalau kita pas pameran di Jakarta yang kenceng di pedas. Oh ya, sorry, di orinya malah. Kalau pedas itu karena mengikuti pamerannya juga belum banyak, jadi masih biasa saja. Cuman kalau dilihat dari penjualan di toko itu hampir sama. Jadi ketika hampir sama berarti kan tidak membunuh produk yang lamanya. Jadi makanya dilanjut. Okay. Kalau yang original ini secara harga pasaran berapa, Mbak? Saat ini kita buat sama semuanya. Oh, semuanya sama? Ya. Jadi nggak peduli itu rasa pedas, rasa paru, itu semuanya sama? Gramnya sama juga? Oke, jadi Anda bisa dengan duit yang sama, Anda bisa mendapatkan tiga-tiganya. Dan kayaknya perlu harus tiga-tiganya Anda coba. Oke. Nah, ini adalah keripik bayam dari Mbak Susi. Nah, salah satu yang juga menjadi namanya terkenal juga namanya Susi Mendoan. Yang tadi saya makan tadi, itu adalah mendoan juga buatannya Mbak Susi. Nah ini kan berarti kan ada semacam diversifikasi nih, kan nyeleneh. Artinya setelah dari keripik bayam ini sejak kapan Anda punya pikiran untuk membuat keripik tempe mendoan? Apakah ini juga membuat sendiri ataukah juga nanti membuat, karena mendoan itu sebetulnya yang justru sama seperti pempek. Yang enak itu bukan karena pempeknya, tapi cukonya. Ya. Dan juga dari si mendoan ini yang paling enak sebenarnya adalah justru bumbunya. Dan ini rahasianya kan. Nah gimana? Awal mulanya kemudian kok aduh ya. Oh aduh banget. Ya, artinya walaupun masih sama satu saudara kuliner, ya kan? Makanan. Tetapi kan proses pembuatannya kan butuh membutuhkan effort yang sangat berbeda. Lihat, ini adalah dengan bungkus yang sangat menarik dan ini bukan menarik tapi unik gitu loh, masih tetap dengan menggunakan daun. Cuma sebetulnya ada satu lagi yang saya cuma kok nggak dibawa. Tadi saya juga lupa membawa karena bungkusnya masih saya simpan. Itu adalah sambal pecel. Nah, itu tapi bungkusnya unik, dibungkus sama seperti kayak membungkus nogosari itu, tetapi terbuat dari kertas dan di situ adalah isinya adalah sambal pecel. Oke? Nah, mari kita tanya dulu, Mbak Susi gimana ini caranya kok apa berpikiran? Karena begini, satu adalah Mbak Susi itu sudah mempunyai latar belakang entrepreneurship, berarti perhitungan dan persiapan produk dan pemasaran pasti sudah dikenal, pasti sudah tahu dan sudah disadari itu. Dan pertimbangan-pertimbangan apa yang menyebabkan Mbak Susi kemudian menambah beban, bukan beban sebetulnya, tapi siapa tahu beban jadi berkah gitu loh untuk kemudian membuat mendoan gitu. Sejak kapan ini? Kalau sejak kapannya mulainya 2014. Oh 2014. Ya, jadi dari 2008 sampai hari ini. Kalau hari ini enggak. Selama pandemi ini saya tidak mengikuti kelas. Oke. Termasuk kelas online saya enggak mengikuti. Oh gitu. Nah, iya. sedikit bisa dibilang nggak ngikutin. Dari 2009, dari 2008 sampai hari ini saya mengikuti banyak kelas. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan ada berhentinya. Jadi selama saya bisa, selama saya butuh ilmunya, saya membutuhkan, saya akan cari. Mengakibatkan saya dari dulu itu ketemunya sama seminar ke seminar, workshop ke workshop, di mana di situ akan ketemu banyak orang seperti yang di awal tadi saya ceritakan. Disitulah saya akan menemukan jaringan. Nah, sampai suatu hari ketemu sama teman dari Banyumas yang kuliah di Jogja, kemudian dia si mahasiswa ini yang punya jiwa wirausaha sehingga dia kuliah sambil jualan mendoan. Oke. Nah, ngobrollah kita dan hari itu gerobak dia rusak. Jadi dia punya gerobak mendoan, dia sudah menjual. Sambil kuliah dia sambil jualan. Dia punya gerobak rusak. Jadi yang tadi tagline-nya ADS kan apa-apa ada di sana. Nah, dia sambat. Ya. Mas ke adik saya ke Susilo. Mas, gerobakku rusak. Ya wes, Mbak ke rumah aja. Iya, besok sekalian lebaran dia mudik, gerobak tak tinggal di ADS.
nanti setelah Lebaran udah selesai saya balik Jogja sudah bisa jualan lagi. Nah di situ ngobrol lah saya dengan teman tadi. Nah mendoanya ambil dari mana Mas? Dari Banyumas Mbak, ya kan? Kenapa nggak terus ngirimnya piye? Lewat travel. Kalau nggak travel ya kereta, intinya kan setiap hari dia dikirimi. Terus biaya pengirimannya tinggi dong kalau lewat travel atau kereta, kan tiap hari kan. Nah, terus ya iya kan, kenapa nggak beli yang ada di Jogja, enak yang dari Banyumas Mbak. Saya nanya, sudah nyoba berapa tempat yang di Jogja? Dia jawabnya belum nyoba. Nah, berarti kan ini peluang. Wah, iya. Terus saya bilang, besok kamu janjian mau ke sini kapan? Bawa tempe dengan tingkat kematangan yang sama, saya buatkan. Nanti setelah, jadi kan ini ada 2 mendoan asli dari Banyumas dan buatan saya. Bumbunya kamu yang buat, kamu yang goreng, kamu yang merasakan bedanya seperti apa. Nah dibuat, hari itu dia datang temennya. Nah si temennya bilang enak yang dari Banyumas. Dia nanya ke saya, menurut Mbak Susi enak mana? Jangan tanya ke saya. Pertama, saya bukan orang Banyumas yang tidak kenal mendoan Banyumas. Satu itu, kedua, saya ini akan jadi suppliermu. Nggak fair dong kalau saya yang menilai. Ya. Terus besok lagi dia kalau saya dibuatin lagi bisa Mbak? Bisa. Saya buatin lagi, dia masak di kos. Di mana teman-temannya nggak ada yang tahu kalau itu mendoan saya yang buat. Kan penilaian teman yang tadi itu kan bisa jadi karena dia tahu. Karena dia tahu ya ini beda. Ini bawa dari rumah ini langsung dia milih yang itu. Nah itu bisa karena yang namanya ego itu setiap orang pasti ada. Ya. Gitu. Dan itu tidak bisa. Harus dipelajari juga dalam bisnis. Tapi itu next nanti kita bisa arahkan. Nah dari situ bikin lagi 1 kali lagi bikin. Temennya katanya nggak ada yang komplain. Nah, terus besok lagi bikin lagi untuk acara pertemuannya anak-anak Banyumasan yang kuliah di Jogja. Artinya yang makannya lebih banyak. Dan semua dari daerah tersebut. Nah, dimakan. Yang memang makanan pokoknya mendoan ini. Satu di antaranya ada yang komplain, ini bukan dari kita ya mendoannya. Iya, tahu. Ketebelan. Dari situ saya belajar lagi, ditipiskan dan sebagainya. Nah, artinya saya belajar langsung, bisa dibilang saya belajar langsung dari orang Banyumas. Nah, dari usernya malah. Ya, dari situ saya berpikir ini 1 orang dari Banyumas jualan mendoan di Jogja. Pasti akan ada orang-orang seperti ini yang lain. Nah, tugas saya adalah mencari mereka. Wah, survei. Bagaimana kapasitas pasar harus juga kita perhitungkan sebelum kita mulai bisnis. Next. Ya sudah. Jadi dari situ. Artinya mulailah itu tahun 2014 dengan tempe mendoannya dan ini sudah memenuhi kebutuhan atau paling tidak standar dari kan, orang. Artinya kan sudah ini kan sudah solusi pasar bahwa mereka menghemat biaya transportasi paling tidak dan juga kapanpun juga bisa. Saya menguatkan lagi dengan cara rata-rata mereka itu ternyata jualan di event. Katakanlah ada pameran di mana ada di CEC misalnya itu. Ada yang tetap dengan egonya enak yang dari Banyumasan tetap beli di sana. Saya tinggal namanya selera. Itu ada bisa diperdebatkan. Itu nggak bisa ya. Cuman bagaimana caranya saya harus memenangkan karena sebagai sales saya kan tugasnya memenangkan order itu harus ke saya. Nah, saya cuma bilang ini. Tapi kalau belinya dari Banyumas, kemudian pameran di sini, pamerannya masih nanti sampai jam 9. Nah ini jam 2 siang sudah habis stoknya, bisa nambah loh. Tapi kalau beli di saya rumahnya cuma Sleman,
1 jam sudah sampai di sini. Dan masih bisa jualan. Masih bisa nambah untung. Sementara penjenengan di sini kan sewa tanpa melihat berapa omsetnya. Masuk kan? Jelek. Udah 1 kali, 2 kali banyak yang ngikutin. Udah. Jadi sekarang Anda makanya itu kemudian menjadi salah satu pasar saya itu. Pasar utamanya itu. Untuk tempe mendoan, termasuk juga bumbunya ya. Ternyata itu ceritanya beda lagi. Ternyata semua. Jadi Mbak Susi sudah sekarang menjual paket itu. Jadi tempe mendoan ini ada isi berapa ini? 6 lembar. 6 lembar itu pas dengan 1 bungkus. Untuk 1 bungkus ini. Jadi kalau masih bumbunya sisa berarti Anda masih kepelitan gitu. Paling tidak sudah tinggal memasak saja. Tinggal dicampur air sudah langsung Anda bisa langsung menggoreng dengan menjadi tempe mendoan dan Anda tinggal mendapatkan nggak perlu harus ke Banyumas. Oke. Kalau ini berapa Mbak Susi jual? Murah, 14.000. 14.000 dibagi dengan 2 berarti sekitar 4.000. Ini 14.000 ya? Nah, isinya 6 ya. Berarti hampir sekitar 1.200, 1.500 lah. Dan Anda kalau mau jualan juga bisa kok. Mungkin mesti ada harga teman, bukan harga teman, harga bisnis. Harga untuk partner itu pasti ada. Harga bisnis malah beda lagi tuh. Ya, nah jadi artinya Anda kalau mau membuka bisnis terutama di Jogja dan sekitarnya, ini adalah salah satu peluang untuk Anda. Sekarang apa? Supplier, berapa kapasitas produksi Anda untuk tempe ini? Kalau hari ini jujur terpaut 01. Kalian hari ini kalau di masa pandemi ini karena semua kafe event kan nggak ada semua. Jadi saya jualnya paling produksi hari ini sedikit banget tergantung pesanan. Lebih ke maksud saya kalau normal kemarin itu itu harian selain weekend itu sekitar 300 sampai 500 pack ya. 300 pack. Sorry. Jadi ini ada berapa pack? 2. Oh ini 2. Oke. Jadi kan kalau yang teman-teman ya. Kalau teman-teman Banyumasan itu kan mereka belanjanya tidak berikut tepungnya. Iya. Karena mereka punya buat sendiri. Mereka punya rahasia sendiri. Jadi masing-masing outlet itu akan berbeda rasa dari komposisi bumbunya. Nah itu nanti yang membedakan outlet A dan B gitu. Nah kalau weekend yang di Sunmore itu ada yang 1 outlet itu bisa menjual 130, artinya 130 kali 3 lembar. 3 lembar 130 kali 360. Ya. Ada yang 1 outlet bisa menjual potong. Padahal kalau nggak salah sekitar 2.000 sampai 2.000 3.000-an itu. 3.000-an rata-rata kan? Kayaknya di Sunmore itu. Wow. Jadi pada waktu terakhir sebelum ada kita pandemi mungkin itu lebih ngobrolnya kalau ngitungin ininya di masa normalnya normal. Artinya tadi saya juga bicara kapasitas itu adalah pada saat normal itu kapasitas maksimal rata-rata kalau kita bicara maksimal jadi termasuk kayak tenaga kerja kan itu otomatis nanti impact-nya akan ke sana. Jadi yang saya lakukan itu saya punya tenaga yang pokoknya itu nggak banyak, tapi saya punya freelance banyak. Oh iya, karena tergantung dari masa. Satu itu, kedua, kenapa saya banyak mengambil freelance dan siapa freelance ini? Mereka teman-teman yang masih kuliah di Jogja, yang memang mau belajar hidup, bukan sekedar belajar bisnis, karena kan kalau kita bicara bisnis, tidak semua orang itu punya jiwa bisnis. Tapi kalau hidup, semua orang harus punya jiwa hidup. Dan bagaimana dia hidup salah satunya. Itu. Nah, jadi saya ngajak mereka yang memang sudah tertarik. Dan itu rata-rata dari luar Jogja. Rata-rata dari luar Jogja. Jadi mereka di sini harus mandiri. Punya seperti itu. Nah, dari situ 1, 2. Jadi kayak kalau ketemu mau pameran misalnya kayak teman-teman kalau mau pameran nyari SPG dan sebagainya, aku tinggal kamu
kuliah luang nggak? Ya kan, satu luang jam segini nih. Aku ada acara tanggal segini sampai segini, jamnya ini nih, bisa handle nggak? Saya luangnya cuma 1 hari. Ya kamu kan punya teman, bisa ngajak teman nggak? Udah selesai. Nah itu kan sudah satu bagian dari bagaimana saya menginspirasi mereka untuk kamu tuh sebenarnya bisa kok. Wow, hebat sekali. Oke. Kemudian Anda punya 2 produk, berarti ada keripik, ada tempe mendoan. Bagaimana membagi produksi pada waktu itu antara tahun 2018-2019 ya, terutama pada waktu itu, berarti kan harus ada 2 produk yang harus Anda provide, harus Anda sediakan dua-duanya. Jadi saya dari awal semua saya kerjakan sendiri dengan menghitung. Jadi tujuannya mengerjakan sendiri itu satu, saya tahu kesulitannya di mana, resikonya di mana dan sebagainya. Jadi ketika nanti saya mengajarkan, ketika mereka menemukan masalah dalam perjalanannya, saya bisa memberi solusi sesuai dengan yang pernah saya alami. Atau masalahnya seperti apa saya akan mengetahui dengan pasti kayak gitu. Nah, sama di keripik bayam itu pertama kali dari belanja produknya, belanja bayamnya awalnya kan ke pasar. Ke pasar itu untuk mendapatkan bayam yang bagus harus pagi-pagi jam 5 saya berangkat ke pasar sepeda ontel. Karena rebutan itu. Iya. Nah supaya dapat yang bagus tadi satu itu, lama-lama kan orang sudah tahu, datang diantar ke rumah. Saya sudah nggak perlu ke pasar. Supplier, sudah punya vendor. Saya sudah nggak perlu ke pasar. Ini sebenarnya kan menghemat biaya, parkir, waktu dan sebagainya. Nah satu itu, ketika bayam ini sudah jelas ada pasarnya, saya sudah ada pasar, saya cari karyawan. Ketika sudah ada karyawan, udah dia mengerjakan itu. Tugas saya mencari kegiatan yang lain. Makanya saya membuat ini juga saya buat sendiri awalnya. Dari merebus kedelainya dan sebagainya. Itu juga sudah ada suppliernya ya sekarang? Awalnya saya kerjakan sendiri. Nah, setelah saya menemukan pasarnya tadi, saya tinggal cari partner. Sampai hari ini sudah seperti termasuk itu. Nanti di pemasarannya ya. Nah, saya lebih ke hari ini pun saya lebih ke fokus ke mencari peluang pasar, terutama untuk 2 ini. Karena kalau ngomongin hanya produk yang kerja kemudian resign dan bikin produk yang sama dimasukkan ke outlet yang sama juga banyak, dan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi kan bagaimana saya tetap menjadi pemenangnya tanpa harus gelut, kata ya itu kan. Makanya saya cari peluangnya dengan cara yang lain. Oke. Nah, saya tadi sempat kepikiran ini aja. Waktu bikin keripik bayam, ini Anda punya kebunnya untuk nanam bayam. Apakah kedelainya juga Anda bikin kedelai sendiri? Jangan-jangan juga punya untuk kebun kedelainya sendiri gitu. Oke. Sejak pada saat Anda mulai bisnis sampai saat ini dengan keripik bayam dan tempe mendoan, apa suka dukanya Mbak? Terutama yang dukanya ya, biar mereka juga tahu. Jadi memang bisnis gampang, tapi tidak segampang mungkin bahwa segampang semua orang bisa melakukan. Pasti ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Oke. Nah, kira-kira apa Pak? Kalau sekarang mungkin kalau ditanya dukanya apa, mungkin saya sudah nggak bisa menjawab dukanya apa. Karena duka itu hanya ada ketika terjadi. Saat terjadi. Setelah terjadi kan kita sudah menemukan solusi. Berarti kita menemukan ilmu baru. Kalau hari ini saya bercerita itu bukan duka lagi, tapi satu hal yang menjadi satu referensi. Justru bagaimana kita bisa mensyukuri pernah mengalami hal itu, mungkin seperti itu. Yang paling umum, ya makanya teman-teman mungkin lebih banyak mengatakan suka dukanya dan itu mengatakan duka, tapi saya mengatakan itu bagian dari proses pembelajaran di mana saya akan menemukan ilmu. Nah itu dia, bagaimana menikmati, enjoy saja. Nah gitu. Itulah, lebih ke seperti itu. Oke. Yang paling seru adalah, dan itu pastinya dialami oleh semua orang, tertipu. Berapa kali tertipu Mbak? Karena biasanya tertipu paling
dibawa lari, mereka nggak bayar, atau mereka nggak ngirim barang? Mungkin atau kalau dihitung berapa kali banyak ya. Dan cuman saya akan bercerita yang paling serunya itu adalah ketika yang menipu ini lucunya gini, kita udah kenal, saya udah mensuplai di situ lama. Berarti ini suppliernya? Saya supplier. Agennya, agen Anda gitu. Kemudian mereka bilang sudah transfer. Nah, itu pertama kali saya menerima pembayaran dengan transfer, di mana bank yang diminta oleh mereka saya tidak punya. Saya pinjam ke rekening orang lain karyawan atau karyawan. Karyawan hari itu sebenarnya lebih tepatnya bukan karyawan sih, teman yang membantu karena dia bekerja di tempat lain kemudian freelance di kami. Nah, mereka bilang sudah transfer, aku bilang, "No, Mas, sudah transfer." "Oh ya, dia ambil aja, kasih uang ke saya." Ternyata uang belum masuk. Jadi uangnya dia yang kebayar. Nah, kan seru toh? Iya. Setelah ketahuan seperti itu, saya minta penjelasan ke yang si agen itu, ketemunya sama admin. Admin bilang uang ada kekuasaan ada di pemilik itu. Bukan. Bosnya. Mereka sudah ada bendahara, udah seperti itu. Jadi saya tidak ketemu langsung sama ownernya. Yang ownernya itu. Nah, terus saya nanya, itu salesnya hari itu adik saya, Susilo. Karena Susilo tidak bisa mendapatkan uang yang menjadi hak saya datang ke sana. Saya datang ke sana, saya bilang saya adalah ownernya. Saya tahunya sama masnya yang itu karyawan saya. Mereka kan nggak perlu tahu siapa saya, cuman bagaimana saya membesarkan diri hari itu. Positioningnya harus seperti. Nah, itu kan bagian dari ilmu yang harus. Sampai saya harus belajar ke lembaga bantuan hukum ketika saya nanti mengalami hal ini. Sempat juga. Wah, itu dia. Jadi kalau uangnya tetap terbayar, tapi langkah-langkah yang harus saya alami ini saya sampai seperti itu. Saya datang ke lembaga bantuan hukum, saya mengalami hal ini. Seandainya harus sampai ke pengadilan, apa yang harus saya siapkan? Sampai sebegitunya ya. Jadi sampai di situ saya semakin ternyata di dunia bisnis saya mendapatkan banyak ilmu ya. Oh iya. Dari situ saya makin ini passion saya. Oke. Berarti gak akan berhenti dan akan terus dengan Bayem dan dengan Mendoan yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. What's your expectation? Apa your dream? Apa mimpi Anda atau apa yang akan Anda lakukan dengan bisnis Anda yang mungkin sudah menjadi your life dan sudah bisa menghidupi harus. Karena dengan kalau saya boleh tahu berapa paling tidak omset yang paling tertinggi yang pernah Mbak Susi dapatkan dari sini? Berapa ya kalau harus nyebutin omset? Berapa digit gitu ya? 6 digit atau 7 digit, tapi kayaknya bisa sudah sampai begitu. Kalau tadi kita sudah lihat hitung-hitungannya dan sudah tahu berapa harganya, Anda sudah nanti bisa menghitung sendiri ya. Nanti sebenarnya saya arahnya ke sana. Tapi paling tidak ini masih sudah bisa menjadi, artinya bisa menjadi sebagai hidup Anda. Jadi yang saya mimpikan sih sebenarnya enggak. Mungkin bagi banyak orang enggak seberapa. Karena saya cuma pinginnya apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya ya, kalau memang kamu punya jiwa usaha, ya tekuni sampai benar-benar jadi. Kalau kamu memang bidangmu itu apa, temukan sendiri. Karena prinsip saya secara pribadi, saya menganut prinsip kenali diri, gali potensi, kembangkan. Jadi kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Kalau kita ngomongin diri sendiri, kalau kita ngomongin produk juga sama. Sejauh mana produkku, kemudian potensinya apa, kita gali, kemudian kita kembali, udah selesai. Sebenarnya simple, cuman untuk prakteknya ya tidak sesimpel itu sih. Iya. Butuh. Tapi ya itu butuh tadi persiapan diri itu tadi yang penting. Itu yang untuk menemukan karena itu semua teori-teori percuma kalau Anda sendiri tidak melakukan dan Anda tidak mencoba dan Anda tidak itu dia. Itu dari hari ini sebenarnya keripik bayam itu saya yang
yang dengan brand ADS itu ini ada sendiri ini, saya handle sendiri. Artinya saya handle sendiri kemana-mana saya membawanya dengan bendera ADS. Nah, tapi mereka yang bukan belajar sih sebenarnya ya pernah gabung dengan kami kemudian kerjasama. Jadi saya modali untuk skillnya misalnya kayak udah kamu ikut pelatihan ini sangat bermanfaat. Saya yang milihin. Kalau dulu saya kan nggak milih. Ada datang. Oh ternyata ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Nah kalau hari ini saya sudah paham. Kalau kamu ambil ini berarti kamu ikut kelas ini. Oke, jadi Anda sudah membuat semacam satu klasifikasi istilahnya? Bukan, lebih ke mereka yang pernah membantu saya. Katakanlah mahasiswa yang pernah ada di Jogja kemudian pernah membantu saya. Saya jujur saya tidak bisa menggaji dia, belum bisa menggaji dia dengan standar pemerintah yang berikan. Tapi saya punya hal lain yang kalau kita bicara nominal ya namanya ilmu itu nggak akan ada nilainya. Itu yang paling itu yang unlimited ya. Itu saya arahkan sampai dia punya produk kemudian juga dia jualan. Oke, jadi Anda membangun atau melahirkan entrepreneur baru. Itu yang paling penting di situ. Jadi tidak hanya berhenti sampai di situ dan hanya berjalan di situ saja, tetapi bisa berkembang juga gitu ya. Walaupun nanti bisa juga bisa menjadi pesaing juga. Tidak masalah. Ini fair play kok. Tanpa pesaing kita tidak akan meningkat sebenarnya. Nah, itu dia. Karena kita tidak tahu kekurangan kita. Itu dia. Oke, menarik sekali Mbak Susi. Terima kasih, menginspirasi sekali. Oke, dengan demikian berakhir sudah acara Bisnis Talk kita bersama Mbak Susi hari ini, pengusaha keripik bayam dan mendoan. Sampai jumpa, selamat bekerja, selamat berjuang.